Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku bakal jelasin tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, tapi ya sebelum kita membahas VLAN, kita akan bahas dulu di sini contohnya. Contoh di sini itu ada sebuah ruangan. Nah, ruangan itu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, contoh yang di atas ini namanya adalah engineering, lalu yang di tengah adalah programming, lalu yang di bawah adalah marketing. Nah, untuk engineering contoh VLAN-nya adalah 10, lalu untuk programming VLAN-nya adalah 20, lalu untuk marketing VLAN-nya adalah 30. Nah, nanti masing-masing VLAN itu akan dibagi menjadi beberapa IP. Nah, contohnya untuk IP engineering itu 192.168.10.0/24. Dan untuk programming IP-nya 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing kita pakainya di sini 192.168.30.0/24. Nah, nanti masing-masing PC ini akan terhubung kepada switch. Nah, untuk bandwidth-nya, contohnya untuk bandwidth engineering kita contoh memakai 10 MB, lalu untuk programming kita memakainya 20 MB, lalu untuk marketing kita memakai 30 MB. Nah, setelah semuanya selesai dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN-VLAN tersebut. Nah, jadi fungsi VLAN itu untuk yang pertama itu untuk manajemen. Dan fungsi VLAN yang kedua itu untuk memecah broadcast ya teman-teman. Broadcast domain. Nah, kita udah jelasin di video sebelumnya apa itu broadcast domain. Nah, jadi broadcast domain itu untuk mengirimkan paket ARP pada device yang terhubung. Nah, contohnya ya teman-teman di sini itu contoh nih. Ini itu untuk yang engineering itu contoh ini adalah PC 1 dan ini PC 2, lalu ini PC 3. Nah, PC 1 itu ingin mengirimkan paket kepada PC 2. Nah, nanti PC 1 itu akan mengirimkan paketnya ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan paketnya kepada PC 2 dan PC 3. Nah, untuk nge-broadcast, tetapi paket tersebut tidak akan terkirim kepada programming ataupun marketing. Nah, inilah gunanya VLAN, yaitu untuk menjaga paket tersebut agar tidak bocor kemana-mana. Nah, di sini itu secara fisik juga switch itu hanya ada satu, tetapi secara logika sebenarnya switch itu ada 3. Nah, contohnya di sini ini terhubung kepada engineering, lalu yang ini terhubung kepada programming, lalu yang ini yang biru ini terhubung kepada marketing. Nah, jadi secara fisik switch itu hanya ada satu, tetapi secara logika PC itu ada 3. Begitu teman-teman penjelasan mengenai VLAN. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman sekarang kita akan praktek konfigurasi VLAN. Nah, sebelum itu kita buat dulu topologinya. Sini kita buat dulu switchnya. Sini
di sini akan pakai PC-nya berbeda. Kita taruh. Lalu setelah ini kita hubungkan. Nah, teman-teman, agar kita tidak usah bolak-balik saat menghubungkannya, kita bisa klik CTRL, lalu klik kabelnya, disitu lepas, dan bisa otomatis langsung tinggal klik-klik aja tanpa harus bolak-balik ya teman-teman. Nah, setelah selesai dihubungkan, sudah. Setelah selesai dihubungkan seperti ini, kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Ini contohnya IP-nya 192.168.10.0/24, lalu di sebelahnya ya 192.168.20.24. Nah, setelah ini kita buat kotaknya. Itu nanti kita kotakin teman-teman. Kotakin kita sini dulu. Sudah, sekarang teman-teman klik ini, lalu kita akan membuat kontak si ini. Sudah. Nah, setelah ini kita akan menentukan dulu VLAN-nya. Nah, di sini aku bakalan VLAN-nya itu VLAN 10. Lalu yang di sini aku pakai VLAN-nya VLAN 20. Nah, sebenarnya teman-teman, VLAN itu enggak hanya 10 ataupun 20, tapi bisa berapa saja. Nah, jadi range batas atau range-nya VLAN itu dari 1 sampai 496. Nah, ini range-nya VLAN. Jadi, teman-teman bisa pakai berapa aja. Nggak hanya VLAN 10 aja gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan IP-nya pada PC-PC-nya. Kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, kita ketik IP-nya, enter. Sekarang kita salin aja. Nah, salin. Cukup kita isi PC2 nya. Kita ganti 2, lalu enter. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke PC3. Kita isi juga di sini. Dan untuk subnet max-nya sama. Lalu kita isi yang VLAN 20. Isi 4. 192.168.20. Sebelum enter, kita coba copy juga. Setelah itu kita masuk ke sini, masuk ke desktop, ke IP configuration, dan enter. Sudah, masuk ke sini lagi, ke desktop. Jika sudah diisi semuanya,
kita akan mengetes atau mengirimkan dulu paket agar tahu mereka itu sudah bisa berkomunikasi atau belum. Kita di sini contoh PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, sukses. Juga PC 2 mengirimkan paket kepada PC 3, sukses juga. Lalu juga di sini PC 4 mengirimkan paket kepada PC 5, sukses juga. Dan untuk PC 5 ke PC 6 sukses juga. Nah, tetapi ya teman-teman, jika PC 1 ingin mengirimkan paket kepada PC 4, itu hasilnya akan failed karena tidak bisa saling bertukar data atau berkomunikasi karena mereka sudah beda LAN-nya atau beda network atau IP-nya ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi switch-nya. Kita masuk ke TCMI, kita enter, kita akan masuk kepada mode privilege. Nah, ingat ya teman-teman, untuk konfigurasi itu kita masuk kepada mode global configuration. Jadi di sini kita katakan config. Nah, setelah ini kita akan menuliskan plan 10. Di sini itu kita akan memberikan nama kepada plan 10-nya. Kita akan memasukkan plan 10-nya. Ini contoh programming. Lalu enter. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat si name-nya ini, si pilihannya ini udah masuk apa belumnya. Untuk di tab configuration ini kita harus mengomen dengan mengetik do. Tetapi jika kita ada di mode privilege, kita tidak memerlukan kata do, tidak usah, jadi langsung so seperti ini. Jadi begitu. Nah, kita akan coba yang di mode configuration. Nah, di sini kita akan coba lihat do show line break, lalu kita enter. Dan di sini kita bisa lihat bahwa plan 10 yang programming ini sudah masuk. Nah, untuk vote-nya ini itu semuanya udah masuk pada plan 1. Nah, jadi udah masuk ke si plan 1 ini. Nah, untuk plan 10 ini, programming ini belum ada FA-nya atau interface-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan interface-nya atau FA-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini itu PC 1 itu FA-nya 01, lalu untuk PC 2 ini FA-nya 02, lalu untuk PC 3 ini FA 03. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasikan, yaitu memasukkan interface-nya. Sini. Ini sepertinya. Bentar. Kita di sini akan memasukkan interface-nya ya teman-teman. FA01 lalu enter. Nah, setelah ini kita akan switch port mode akses. Nah, untuk switch port mode akses ini kita akan
menjelaskannya nanti ya teman-teman. Lalu enter, kita ketikkan lagi switch port, akses LAN 10. Nah ini itu untuk memasukkan si interface-nya tadi ke LAN 10-nya. Setelah ini kita enter. Setelah di enter, kita akan coba lihat di do show LAN grid. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau interface FA01 ini udah masuk ke LAN 10. Sekarang kita akan masukkan interface yang lainnya. Di sini kita masukkan lagi interface FA02, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses LAN 10, enter. Lalu kita exit dulu, kita masukkan lagi ya, interface FA03, lalu enter. Kita ketik switch port lagi, lalu mode akses, enter, switch port, akses LAN 10. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di do show LAN grid. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau interface FA2 dan 3 sudah masuk. Nah, LAN 10 berarti interface-nya sudah dimasukkan semuanya. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang LAN 20. Kita exit dulu. Exit lagi. Lalu kita masuk lagi ke mode configuration. Lalu kita ketikkan di sini LAN 20. Enter, kita kasih nama marketing ya, teman-teman. Untuk memasukkan interface-nya, teman-teman bisa secara langsung semuanya gitu. Kalau misalnya interface itu, contoh kita tuh harus memasukkannya tuh banyak, jadi kita bisa memasukkannya sekaligus tanpa harus satu-satu dulu. Kita lihat di sini ini interface-nya FA04, ini 05. Dan ini 06. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Di sini kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 6. Lalu kita enter. Setelah ini kita ketikkan switch port, mode akses, lalu enter. Kita ketikkan switch port, akses LAN 20, enter. Nah, sekarang kita exit dulu. Lalu kita akan mencoba lihat apakah sudah masuk. Do show LAN. Nah, teman-teman bisa lihat di sini interface FA04, 05, dan 06 sudah masuk ke LAN 20 ya, teman-teman. Nah, setelah semua LAN-LAN-nya ini terhubung, kita akan masuk ke tab simulation. Tapi sebelum itu, kita bakalan cek dulu, lihat dulu ARP yang udah berkomunikasi di switch. Caranya kita exit dulu, exit lagi, dan kita ketikkan di sini show make address table.
Nah, setelah ini kita akan enter. Nah, ini itu show make address table ini untuk melihat paket ARP mana saja yang udah berkomunikasi dengan switch. Kita enter dan ternyata tidak ada. Sekarang misalkan, sekarang kita akan coba berkomunikasi. Nah, coba misalkan ya teman-teman, misalkan PC1 ingin mengirimkan paket kepada PC2. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan paketnya ke switch. Nanti dari switch akan dikirimkan paketnya ke PC2 dan ke PC3. Tetapi tidak akan mengirimkan paket kepada PC4 dan PC5 dan juga PC6. Nah, itulah gunanya LAN ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat. Nah, dari PC1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch ke PC2 dan PC3. Nah, karena di sini PC1 ingin mengirimkan paketnya ke PC2, maka PC2 yang akan menerimanya. Tapi PC3 tidak akan menerimanya. Lalu di sini dikirimkan lagi ke switch, setelah PC2 membalas, lalu dikirimkan lagi ke PC1. Nah, setelah ini PC1 akan mengirimkan paket ICMP atau yang disebut ping ya. Nah, setelah itu PC1 akan mengirimkan paketnya ke switch, lalu ke PC2. Nah, setelah itu PC2 membalas, dan setelah membalas PC2 kirimkan lagi ke switch, lalu dari switch ke PC1 lagi, dan selesai. Itulah gunanya LAN. Nah, jadi begitu ya teman-teman praktek konfigurasi VLAN. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat topologi ruangan yang kedua, sama seperti ini ya teman-teman. Nah, kita di sini kita buat kotaknya dulu. Nah, di sini sudah. Sekarang kita rapikan dulu kotaknya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan masukkan switchnya dari sini. Lalu sekarang kita akan tambahkan PC-nya. Nah, teman-teman, untuk agar kita gak usah bolak-balik saat menyimpan PC-nya, kita tekan CTRL ya, tekan CTRL lalu klik PC-nya, kita taruh dan taruh dan taruh. Nah, sudah. Sekarang kita akan sambungkan PC-nya. Nah, sama ya teman-teman, kita tekan CTRL lalu klik kabelnya, pas CTRL dan tinggal sambung aja. Nah, setelah selesai dihubungkan, ya kita ganti dulu ininya menjadi PC 7 dan ini PC 8, ini PC 9, lalu yang ini PC 10. Ini agar kita nggak pusing ya teman-teman. 11, lalu yang ini 12. Sudah. Nah, sekarang kita akan buat kotak-kotaknya lagi buat si PC-PC-nya. Sini kita buat dulu kotaknya. Sudah, lalu yang ini. Sudah. Setelah ini kita akan tentuin dulu
IP-nya. Ini kita ini buat di sini. Sebentar. Nah, sudah, kita samakan aja ya teman-teman IP-nya. Nah, setelah ini kita tentuin dulu ini ya LAN-nya. Di sini kita LAN-nya juga samain aja. LAN 10 dan LAN 20. Sudah. Setelah ini kita akan konfigurasikan IP-nya. Masuk ke PC-nya, lalu ke desktop. Untuk IP-nya 192.168.10.4 ya teman-teman. Kita enter, dan untuk subnet max-nya 255.255.25 dan 0. Ya, kita masuk dulu ke web utama dulu agar tidak mengganggu paket-paketnya. Nah, kita ini titik 10.5 enter, dan subnet max-nya sama. Kita masuk lagi ke PC 9, kita isi 192.168.10.6 enter, dan subnet max-nya sama juga. Lalu sekarang kita akan isi PC yang LAN 20 ini. Sini kita 192.168.20.4 lalu enter, dan kita copy aja ya teman-teman ini ya, supaya tidak bisa bolak-balik. Di sini 5 lalu enter, dan ini kita gunakan ini 6 dan enter, dan untuk subnet max-nya 255.255.255.0 sama. Nah, oh iya, maaf ya teman-teman, ini lupa. Ini jangan lupa ya teman-teman, ini kita sambungkan kabel switch ke switch-nya. Nah, sudah. Dan di video berikutnya kita akan belajar konfigurasi VLAN ini dan belajar yang namanya trunk ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya trunk. Secara penulisannya, trunk ini seperti ini ya teman-teman. Kita ketikkan. Nah seperti ini trunk namanya. Sini ternyata menghalangi. Kita atasin aja dulu ini. Nah, trunk. Nah, fungsi trunk ini untuk menghubungkan switch 1 ke switch 2 ataupun sebaliknya. Nah, artinya untuk LAN berapa saja yang diperbolehkan lewat sini ya teman-teman. Nah, atau kita juga bisa sebut interface yang terhubung pada switch dan pada switch. Kita akan coba dulu konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk ke switch yang di ruang kedua, lalu kita enter. Kita masuk ke mode privilege, so enter, dan kita masuk ke mode configuration. Nah sudah. Lalu ketikkan di sini VLAN 10,
enter, dan kita beri nama programming, lalu enter, kita exit dulu, lalu kita masuk ke plan 20, kita enter dan kita beri nama lagi marketing, enter dan kita exit. Nah, lalu kita akan cek dulu di do show plan brief. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita sudah buat plan 10 dan plan 20. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan interface-nya. Nah, kita di sini bisa lihat di sini PC7 itu interface-nya itu FA01 dan di sini FA02 dan PC9 ini. Aduh, maaf teman-teman. Ini PC9 ini FA03. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu yang FA10-nya ini. Pilihan 10-nya, nah. Di sini kita coba masuk ke interface FA01 sampai 3. Oh ya, mohon maaf, kita ketikkan di sini interface range FA01 sampai 3. Kita enter dan kita ketikkan di sini switch port mode akses, enter. Kita ketikkan lagi switch port akses plan 10. Nah, switch port akses plan 10 ini itu untuk memasukkan FA01 sampai 3 ini ke plan 10. Nah, di sini kita coba enter. Di sini kita akan lihat di do show plan brief. Enter dan teman-teman bisa lihat di sini FA01, 02 dan 03 ini sudah masuk ke plan 10 yaitu programming. Sekarang kita akan masukkan interface yang plan 20. Nah, di sini kita bisa lihat kalau PC10 ini FA-nya FA04 dan PC11 FA05 dan di sini PC12 FA006. Kita masuk, lalu kita ketikkan interface range FA0 4 sampai 6. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Switch port akses plan 20, lalu kita enter dan kita akan coba lihat lagi di do show plan brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau FA04, 05 dan 06 sudah masuk ke pilihan 20 yaitu marketing. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi true-nya ya teman-teman. Nah, di sini di ruang 1 switch ruang 1 di sini interface-nya untuk switch-nya itu FA07. Nah, kita coba mengkonfigurasinya di switch ruangan yang pertama dulu. Di sini kita masuk ke the configuration. Di sini kita ketikkan interface FA07, lalu enter. Di sini kita ketikkan
switch port, mode akses, lalu switch port, maaf, enter, lalu di sini switch port. Oh, mohon maaf teman-teman, ini salah ya. Harusnya switch port, mode trunk, lalu enter. Dan di sini bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada peringatan kalau interface FA07 ini sudah masuk ke mode terang. Nah, untuk melihat mode terangnya, kita enter dulu ini, kita ketikkan do show interface terang, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau interface FA07 ini sudah mode trunking ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasikan terangnya ke switch di ruangan kedua. Kita enter, kita exit dulu. Sini kita ketikkan interface FA07, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan switch mode terang ya teman-teman. Enter. Dan sudah. Sekarang kita coba lihat do show interface terang, enter. Dan sudah ya teman-teman, ini sudah masuk. Oke, sekarang kita akan coba kirimkan paket. Misalnya PC1 ingin mengirimkan paket ke PC7. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau hasilnya successful. Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba ngeping antara VLAN ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke tab simulation. Kita coba, kita bisa lagi ke sini. Nah, ini kita coba delete dulu. Nah, misalkan di sini PC2 ingin mengirimkan paket ke PC8. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ARP. Nah, dari PC2 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan nge-broadcast ke VLAN 10-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dari switch lalu nge-broadcast. Nah, di ruangan pertama ini, di PC ruangan pertama VLAN 10 ini tidak ada yang IP-nya sama seperti PC8. Nah, di sini di paket switch yang di ruangan kedua, di sini juga akan nge-broadcast lagi ke VLAN 10-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di PC7 IP-nya bukan, lalu di PC9 juga bukan IP titik 6. Nah, di sini PC8 menjawab, lalu dari PC8 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch ruangan kedua akan dikirimkan ke switch ruangan 1. Nah, dari switch ruangan 1 akan dikirimkan lagi ke PC2. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ICMP atau ping ya teman-teman. Nah, di sini paket pingnya akan dikirimkan ke switch, lalu ke switch lagi, dan ke PC8. PC8 membalas, lalu dikirimkan lagi ke switch, dan ke switch lagi, lalu ke PC2. Dan selesai ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan mencoba dari, nah teman-teman bisa lihat ya di sini tadi itu udah sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba PC 5 ingin mengirimkan paket ke PC 11. Nah, di sini PC 5 mengirimkan paket ARP dari PC 5 ke switch, lalu dari switch lagi ini akan nge-broadcast lagi seperti tadi ya teman-teman, nge-broadcast ke PC 4 dan PC 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di ruangan 1 VLAN 20-nya tidak ada yang IP-nya sama seperti PC 11. Di sini di paket switch ruangan 2 akan nge-broadcast, lalu di sini PC 11 membalas dan PC 11 akan mengirimkan lagi ke switch, lalu ke switch lagi dan dikirimkan ke PC 5. Nah, di sini PC 5 akan mengirimkan paket ICMP atau ping. PC 5 mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch ke switch lagi, lalu ke PC 11 dan PC 11 membalas, lalu kirimkan lagi ke switch dan ke switch lagi, lalu ke PC 5 dan selesai. Begitu ya teman-teman untuk mencoba ping antara VLAN ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah successful. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya allowed run. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke switch-nya ya teman-teman. Sini kita enter. Tunggu. Enter, lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita ketikkan show interface trunk, lalu enter, dan teman-teman bisa lihat di sini allowed on trunk. Nah, ini itu artinya adalah VLAN berapa saja yang boleh diizinkan melewati FA07 ini, yaitu karena default ya, artinya semua VLAN ini bisa dilewati. Nah, jadi ya dari 1 sampai VLAN 105 ini bisa dilewati. Dan untuk VLAN allowed and active in management domain ini itu artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan mengubah atau kita akan mencoba ubah VLAN yang diizinkan ini menjadi VLAN 10 dan 20. Di sini kita masuk dulu ke mode configuration, lalu enter, dan kita masukkan interface FA07, lalu enter. Nah, sekarang kita ketikkan switch port trunk ya teman-teman. Switch port trunk allowed. Nah, di sini itu artinya untuk menentukan VLAN berapa saja yang boleh masuk ke sini. Contoh kita di sini VLAN 10 dan 20. Lalu enter, dan di sini kita exit, lalu kita coba lihat di show interface trunk. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, VLAN yang diizinkan untuk melewati itu adalah 10 dan 20. Nah, sekarang kita akan mencoba, misalkan di sini
PC1 ingin mengirimkan paket ke PC7. Nah, kita bisa lihat di sini successful. Nah, jadi fungsinya allowed run ini untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang boleh melewati terang ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat topologi ruangan 3. Di sini ini kita ambil di sini. Kira mungkin segini. Nah, sudah. Lalu di sini untuk LAN 10. Dan di sini untuk LAN 20. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan switch-nya ya teman-teman. Kita ambilkan ujung, lalu isinya. Sini 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Nah, sudah. Lalu kita hubungkan. Nah, sudah. Setelah sudah, ntar kita ganti dulu ini namanya. Jadi isi 13 dan ini 14 dan ini 15 dan yang ini 16. Ini agar mudah ya teman-teman di bacanya. Ini 17 dan yang ini 18. Nah, sudah. Aduh, maaf. Nah, ini. Lalu jangan lupa ya teman-teman, kita hubungkan dari switch-nya ke switch lagi. Nah, sekarang kita akan tentuin IP-nya. Dari sini juga. Nah, tunggu dulu sebentar. Kita samain aja ya teman-teman IP-nya. Nah, sudah. Dari sini. Lalu untuk LAN-nya kita samakan. Untuk shift LAN-nya. Aduh. Maaf ya teman-teman. Nah. Nah, sudah. Sekarang kita akan konfigurasikan IP-nya ya, teman-teman. Di sini berarti 192.168.168.1.
titik 10.7. Nah, sudah. Di sini 192.168.10.8. Nah, sudah. Lalu yang di sini kita masukkan lagi IP-nya 192.168.10.9. Nah, untuk yang di sini 192.168.20.7. Enter. Dan sekarang yang di sini PC 17 desktop configuration 192.168.20.8. Enter. Dan di sini 192.168.20.9. Enter. Dan selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasikan ke switch-nya ya teman-teman. Kita ketik CLI lalu enter. Kita masuk ke mode privilege, lalu ke mode configuration. Kita ketikkan plan 10. Kita beri namanya dulu ya teman-teman. Oke. Ini lalu enter. Kita ketik exit. Dan kita masuk ke plan 20. Enter lagi. Marketing dan sudah, lalu kita exit ya teman-teman. Kita coba lihat dulu show dan brief. Nah, di sini kita udah buat ya teman-teman plan 10 dan plan 20. Kita sekarang masukkan interface-nya. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini ini FA01 dan ini FA02, lalu yang ini FA03 dan yang ini FA04, lalu yang di sini FA05 dan yang di sini FA06. Kita masuk ke interface FA0. Masuk ke interface range FA0 dari 1 sampai 3 ini supaya cepat ya teman-teman. Kita ketikkan switch port, mode akses, lalu enter dan switch port akses plan 10. Enter. Kita exit dan kita coba lihat do show plan brief. Nah, di sini udah masuk ya interface FA01, 02 dan 03 ke plan 10. Nah, sekarang kita akan masukkan yang interface plan 20, yaitu FA04 sampai 6. Switch port, mode akses, lalu enter. Switch port akses plan 20. Sudah, kita exit, lalu kita cek do show and brief. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan trungnya ya teman-teman, terangnya. Di sini FA08. Kita masuk ke switch yang di ruangan kedua. Kita enter. Kita masuk ke mode privilege. Lalu
kita masukkan terangnya ya. Itu masuk dulu ke mode configuration ya. Kita masuk ke A08, lalu enter. Kita masuk ke switch port mode terang, enter, dan kita coba lihat video show interface terang, enter, dan kita bisa lihat di sini ya teman-teman bahwa FA08 ini udah menjadi trunking. Sekarang kita coba di konfigurasi di switch yang di ruang 3. Di sini langsung aja kita masuk ke interface FA07, enter, switch port mode terang, enter. Nah, sekarang kita cek dulu, kita exit dulu, video show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa FA07 udah masuk ke trunking. Nah, sekarang kita akan mencoba kirimkan paket. Misalkan di sini PC7 ingin mengirimkan paket ke PC13. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini successful. Lalu kita coba di sini, misalkan PC4 ingin mengirimkan paket ke PC16. Dan di sini udah successful. Dan di sini coba PC12 mengirimkan paket ke PC17. Teman-teman bisa lihat successful juga. Kita coba lagi di PC10-nya ke PC14 dan successful juga. Nah, ini adalah topologi yang ketiga ya. Ini sudah buat ruang ketiga. Nah, sekarang kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba menerangkan switch multilayer ini ke switch yang di ruang ketiga ya, teman-teman. Nah, sekarang kita hubungkan dulu si switch multilayer ini ke, tunggu teman-teman. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasikan dulu switch yang di ruang ketiga. Kita ketik CLI, kita di sini enter dulu. Kita masuk ke mode privilege ya, teman-teman. Kita enter, lalu kita masuk ke mode configuration. Nah, di sini kita masukkan interface yang di si switch tadi ini. Kita lihat di sini ini FA08. Nanti di sini kita interface FA08, lalu enter. Nah, setelah ini kita ketikkan switch port mode terang. Nah, sudah. Kita cek itu show interface terang. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ini sudah masuk ke mode trunking. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch multilayernya. Kita masuk ke CLI,
lalu di sini enter, kita mau aja. Kita masuk ke mode previous dulu ya teman-teman. Sudah, lalu kita masuk ke mode configuration, lalu kita masukkan interface-nya ya. Di sini ini interface-nya FA01, enter, lalu kita masuk ke mode switch port, mode terang, enter. Nah teman-teman, di sini kita dapat komen rejected. Nah ini rejected, yang artinya FA01 ini tidak bisa masuk ke mode terang karena encapsulation-nya itu auto, hanya tidak bisa masuk. Nah untuk mode terang ini itu ada dua teman-teman. Nah untuk terang yang pertama itu ada yang namanya ISL. Nah ISL ini punyanya Cisco. Nah jadi ISL ini apabila switch yang punyanya Cisco ketemu sama milik Cisco itu akan jadi ISL. Nah ada satu lagi yaitu bentar. Nah satu lagi itu namanya 802.1Q. Nah ini itu open, artinya ini tuh standar. Jadi jika misalkan switch Cisco ketemu switch yang kita sebut aja RiWi-J. Nah jika ketemu switch itu, ini bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah untuk switch multilayer ini supportnya itu pada ISL dan juga .1Q. Nah tapi switch yang ini dia tidak mensupport ISL, tetapi hanya si .1Q ini aja. Nah, makanya di sini switch, dan makanya di sini itu switch yang ini itu langsung encapsulation-nya itu langsung terhubung kepada .1Q. Tetapi jika yang multilayer ini dia bingung mau masuk kemana, ISL atau .1Q gitu teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke switch mode terang, kita akan mencoba dulu mengkonfigurasi encapsulation-nya dulu ya teman-teman. Nah di sini kita ketikkan switch port terang encapsulation.1Q, lalu enter, dan sekarang kita tekan switch mode terang, lalu enter, dan kita coba cek Windows show interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau FA01 ini sudah encapsulation-nya sudah masuk ke .1Q dan statusnya sudah trunking. Begitu teman-teman ya untuk
soal multilayer switch ya, trunking multilayer switch. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya Dynamic Trunk Protocol yang disingkat DTP. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu yang namanya trunk dan apa itu akses. Nah, akses ini itu artinya menuju pada end device. Dan untuk trunk ini menuju pada switch. Nah, di sini kita akan mendapatkan mode baru. Pada mode tersebut kita mendapatkan dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya dynamic auto ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Dan jika dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable maka akan menjadi trunk. Nah, jika dynamic auto ketemu dengan trunk maka akan menjadi trunk. Nah, jika yang terakhir, jika dynamic auto ketemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Begitu teman-teman. Nah, di sini contohnya ya. Contoh di sini ada ada switch 1 dan switch 2. Lalu terhubung dengan kabel. Nah, di sini switch 1 itu di konfigurasinya dynamic desirable. Ini adalah switch 1 dan ini switch 2. Di sini ini konfigurasinya desirable dan ini contohnya dynamic auto. Nah, maka akan menjadi akses. Gitu teman-teman. Nah, atau jika semisalnya di sini switch 1 dan di sini switch 2 lalu terhubung. Nah, jika switch 1 ini konfigurasinya adalah trunk, lalu switch 2 itu adalah akses, maka di sini akan menjadi not recommended, yang artinya tidak disarankan. Jadi di sini teman-teman sudah dapat kesimpulannya bahwa dynamic auto itu artinya menunggu dan dynamic desirable itu artinya mengajak, dan untuk mode trunk ini sifatnya itu memaksa, dan untuk akses juga sama. Nah, jadi teman-teman, jika misalnya ada switch dynamic auto, switch 1 itu dynamic auto, lalu switch 2 itu dynamic desirable, maka akan menjadi trunk. Itu diajak menjadi trunk. Nah, jadi jika misalnya dynamic auto switch 1 itu dynamic auto dan switch 2 itu konfigurasinya trunk, maka akan menjadi trunk. Begitu ya teman-teman. Jadi dynamic auto itu menunggu. Jadi dia itu hanya akan ikut-ikutan. Begitu. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba praktek dynamic protokol. Pertama-tama kita siapin dulu switchnya.
buka saja. Lalu kita hubungkan. Nah, teman-teman bisa klik fast forward ini untuk merubah si kabelnya menjadi warna hijau. Nah, warna hijau ini artinya menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung aja konfigurasikan switchnya. Masuk ke tab CLI. Nah, lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu mode apa yang digunakan switch 5 ini. Nah, di sini kita masukkan show interface FA01, lalu switch port, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini ada administrative mode dan operational mode. Nah, ini itu artinya administrative mode itu artinya adalah mode yang kita konfigurasi, dan untuk operational mode ini adalah artinya hasilnya atau jalan yang mode yang dijalankannya. Nah, untuk administratif mode ini modenya adalah dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Nah, teman-teman bisa lihat di switch 6. Nah, di sini kita enter, lalu kita masuk ke mode privilege lagi. Nah, di sini kita ketikkan yang sama seperti tadi, show interface FA01, lalu switch port. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mode administratif modenya itu adalah dynamic auto dan hasilnya static access, yang artinya dinamik ketemu dinamik maka akan menjadi akses. Nah, jadi menunggu ketemu menunggu akan menjadi static access atau akses. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan switch ke-6 ini ke dynamic desirable ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke mode configuration, lalu kita ketikkan interface FA01, enter, lalu kita masuk ke switch port, mode dynamic, desirable ya teman-teman. Nah, di situ kita enter. Nah, sekarang kita bisa lihat ketikkan komennya. Kita pertama-tama exit dulu ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan di do show interface FA0/1, lalu switch port. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah mengkonfigurasikan administratif modenya. Nah, di sini menjadi dynamic desirable dan hasilnya menjadi true ya teman-teman, terang. Nah, artinya mengajak akan menjadi terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah kita konfigurasi berubah menjadi dynamic desirable dan modenya menjadi terang. Nah, kita akan mencoba lihat di switch 5. Di sini kita lihat, kita masuk ke mode privilege, lalu kita lihat di show interface
FA01 switch port lalu enter. Nah, di sini dynamic auto. Nah, yang artinya menunggu ketemu yang memaksa menjadi yang memaksa, yaitu menjadi terang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan untuk mengubah switch 5 ini menjadi mode terang ya teman-teman. Di sini kita ketikkan ke konfigurasi dulu. Lalu kita di sini interface FA01 lalu enter, dan di switch port mode terang ya teman-teman, enter, dan kita masukkan, kita akan mencoba lihat ya teman-teman di do show interface FA01 switch port. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa switch 5 memaksa menjadi terang, lalu switch 6 juga akan menjadi terang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat ya teman-teman di mode configuration. Nah, di do show interface FA01 ini administratif modenya dan operasional modenya menjadi terang ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai praktek protokol dynamic DC Rebox. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar apa itu untagged dan tagged ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke tab simulation. Nah, di sini contohnya misalkan PC 10 ingin mengirimkan paket ke PC 15. Nah, di sini mengirimkan paket ARP lalu di ke switch in lalu nge-broadcast. Nah, ini yang paketnya dari switch ke switch. Ini namanya ada yang namanya tagged dan untagged. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Kalau di sini itu ada .1Q. Nah, ini tuh artinya adalah tagged teman-teman, nah paket yang ditandain. Nah, untuk untagged itu di sini kita bisa lihat untuk untagged itu, mohon maaf, bentar, kesalahan ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk untagged itu tidak ada .1Q-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya teman-teman. Jadi intinya yang tagged itu ada yang .1Q-nya, tapi yang untagged itu tidak ada .1Q-nya. Jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai untagged dan tagged. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar apa itu native VLAN. Kita masuk ke switch ruangan 1. Lalu di sini kita akan masuk ke show interface. Interface terang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada FA07. Nah, ini itu artinya terang yang terhubung pada switch di ruangan kedua ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pemberitahuan native VLAN. Ya artinya kita bisa di interface FA07 ini ada pemberitahuan native VLAN ini itu masuk ke VLAN 1.
Nah, kita bisa cek di switch ruangan kedua. Lalu kita ketikkan show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terangnya ada dua yang sudah dikonfigurasikan, yaitu FA007 dan FA08. Nah, ini itu yang 07 itu yang tersambung kepada ruangan 1, dan yang FA08 ini yang terhubung pada ruangan ketiga ya, teman-teman. Nah, di sini native VLAN-nya itu native VLAN-nya itu 1, yang artinya by default native VLAN-nya itu adalah 1. Nah, apa native VLAN itu? Nah, native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya, teman-teman, di tagged ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini contohnya ya, teman-teman. Di sini contoh PC 4 ini ingin mengirimkan paket kepada PC 9. Nah, nanti paket yang menuju dari switch ke switch lagi itu ada yang namanya tagged atau .1Q ya, teman-teman. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalkan di sini VLAN 1 di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga. Nah, karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged ya, teman-teman. Nah, itu adalah yang namanya native VLAN. Jadi begitu ya, teman-teman, untuk penjelasan native VLAN. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengganti atau mengkonfigurasi native VLAN ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke switch yang di ruang pertama. Kita masuk dulu ke mode privilege, lalu ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita itu akan mencoba mengganti native VLAN-nya menjadi 10 atau 20 ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan interface-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini interface-nya. Interface-nya itu dari switch ruang pertama ke ruang 2 itu FA07. Berarti FA07. Lalu enter. Di sini kita ketikkan switch port terang native VLAN ya, teman-teman. Nah, di sini itu switch port native VLAN ini itu untuk kita tuh menentukan mau VLAN berapa yang mau di native VLAN kan. Berarti contoh di sini kita 20 aja. Lalu enter. Dan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan yang switch di ruangan kedua. Kita enter, masuk ke mode privilege, lalu ke konfigurasi. Kita masukkan interface-nya. Berarti di sini pun sama ya, FA07. Sudah, lalu kita enter dan switch port terang native VLAN. Kita di sini tekan native VLAN 20, enter, dan kita akan cek di do show interface terang. Enter, dan kita bisa lihat ya, teman-teman, di sini sudah berubah menjadi 20. Dan kita akan coba ya, teman-teman, untuk mengirimkan paket. Kita masuk dulu ke tab simulation. Nah, di sini misalkan PC 5 ingin mengirimkan paket kepada PC 9. Nah, kita lihat ya.
dari PC 5 ini akan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke switch lagi dan nge-broadcast ini. Di sini kita bisa lihat ya teman. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini tidak ada targetnya. Nah, ini adalah gunanya native VLAN ya teman-teman. Nah, kalau begitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.